Baik teman-teman semuanya. Jadi ganjalan tisu itu adalah sebuah istilah di kelas PPA. Itu adalah sebuah keburukan-keburukan yang kita lakukan. Itu bisa menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah untuk kita. Kalau saya menganalogikan seperti ini. Misalnya ada sebuah tabung. Ini adalah tabung amalan kita. Kemudian ketika kita melakukan kebaikan, berarti secara tidak langsung kita sedang menabung amalan kebaikan kita. Terus kita lakukan kebaikan, kemudian tabungan amalan kita makin banyak. Terus begitu. Sebaliknya teman-teman semua, ketika kita melakukan keburukan-keburukan, ketika kita melakukan dosa-dosa, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka ini seolah-olah seperti penghalang atau sekat tersendiri yang akhirnya ini bisa menunda atau bahkan menghalangi turunnya pertolongan Allah kepada kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan ganjalan tisu. Penghalang turun keburukan-keburukan yang kita lakukan sehingga menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah kepada kita. Ini kan semua. Maka kalau kita ingin ditolong sama Allah, maka kita buang dulu ganjalan tisu ini. Maka kita rubah dulu kebiasaan-kebiasaan kita atau keburukan-keburukan kita. Maka di sini teman-teman semua, kita akan jabarkan ganjalan tisu itu ada 2. Yang pertama, ganjalan tisu kepada Allah dan ganjalan tisu kepada manusia. Keburukan-keburukan kita kepada Allah dan keburukan-keburukan kita kepada manusia. Khilaf-khilaf kita ke Allah dan khilaf kita kepada manusia. Dosa-dosa kita ke Allah dan dosa-dosa kita ke manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Ini harus kita selesaikan teman-teman semua. Ini harus kita perhatikan teman-teman semua. Karena nanti ketika kita kembali kepada Allah, mau tidak mau 2 hal ini harus kita pertanggungjawabkan. Dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa-dosa kita kepada manusia atau kepada sesama. Baik, kita akan bahas satu dulu teman-teman semua. Yang pertama, dosa-dosa kita kepada Allah. Kita punya ganjalan tisu kepada Allah. Kita pernah khilaf kepada Allah. Kita pernah salah kepada Allah. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan cara apa? Ya, taubat. Taubatan nasuha. Taubat benar-benar taubat. Insya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ketika kita pernah dosa kepada Allah, pernah salah kepada Allah, maka ketika kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat benar-benar taubat, menyesali semua yang sudah kita lakukan, insya Allah, Allah akan selesaikan masalah-masalah kita. Jadi kalau saya menganalogikan gini teman-teman semua, ketika mungkin kita punya salah kepada Allah, kok kayaknya hidup kita tuh susah banget gitu ya. Kita pernah dosa kepada Allah. Efeknya kehidupan kita tuh ruwet sekali. Coba teman-teman. Tapi ketika kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sedekah kita, memperbaiki zikir kita kepada Allah, pelan-pelan masalah kita Allah akan selesaikan. Pelan-pelan kayaknya yang seolah-olah gak ada jalan keluar, Allah bikin jalan keluar dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Ini teman-teman. Maka ketika kita punya salah kepada Allah, kita pernah dosa kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan cara apa? Taubatan nasuha. Taubat benar-benar taubat, perbaiki semua hubungan kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan selesaikan masalah-masalah kita dengan izin Allah. Ini yang pertama.